Halo, nama saya Jane, perwakilan dari kelompok 1 Biologi Umum Statistika 2020. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aplikasi bioinformatika dalam pembuatan barcoding DNA. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Hai, nama saya Jane, Matematika 2016 sebagai penanggung jawab presentasi. Halo, nama saya Nabila Safitri, Statistika 2019 sebagai PJ Makalah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Agraprana dari Matematika 2019 sebagai PJ Poster. Halo, nama saya Habib Saputra, Ilmu Aktuaria 2018 sebagai PJ Materi. Sebelum masuk ke dalam presentasi, berikut ini sekilas hasil dari poster kelompok kami. Dengan isi poster sebagai berikut. Pada bagian pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta metodologi penelitian. Lalu, pada bagian kedua, terdiri dari pembahasan bioinformatika, barcoding, serta DNA barcoding. Berikutnya, bagian analisa membahas salah satu contoh terkait aplikasi dari DNA barcoding serta prinsipnya. Dan yang terakhir, kesimpulan sebagai penutup. Dan berikut ini presentasi dari kelompok kami. Aplikasi bioinformatika dalam pembuatan barcoding DNA. Saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, khususnya di bidang biologi. Salah satu penerapan pada bidang biologi yang sangat berpengaruh adalah bioinformatika. Bioinformatika sendiri merupakan penerapan teknik komputasional untuk mengelola serta menganalisis informasi biologis yang mencakup penerapan metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah. Istilah bioinformatik mulai dikemukakan pada pertengahan era 1980-an. Terdapat beberapa studi tertulis terkait aplikasi dari bioinformatika, seperti penggunaan workflow Genius untuk menganalisis data genomik Bendy Alexander 2019. Pemanfaatan dalam bidang pertanian dan kesehatan Arli Aditya 2017. Serta aplikasi dalam virologi Andi Utama. Salah satu aplikasi lain yang menggunakan bioinformatika adalah barcoding DNA. Barcoding sendiri atau kode batang secara umum merupakan suatu kumpulan data optik yang dibaca oleh mesin. Awalnya, kode batang digunakan untuk mengoptimasikan sistem pemeriksaan, namun penggunaannya telah menyebar ke berbagai kegunaan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait salah satu contoh dari aplikasi barcoding DNA serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat dua perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana penerapan dari aplikasi bioinformatika dalam pembuatan barcoding DNA. Dan yang kedua, apa manfaat dari aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah makalah penelitian tertulis terkait aplikasi bioinformatika dalam pembuatan barcoding DNA. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui penerapan dari aplikasi barcoding DNA serta manfaat dari aplikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat dua metodologi penelitian. Yang pertama, studi literatur, yakni mencari serta mempelajari sumber yang berkaitan dengan bioinformatika serta barcoding DNA. Dan yang terakhir, melakukan pembahasan serta analisa terkait teori-teori yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu pembahasan yang berisi landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Nah, pembahasan ini berisi bioinformatika sejarahnya, serta barcoding dengan sejarahnya. Yang pertama, bioinformatika. Bioinformatika merupakan penerapan teknik komputasi untuk mengelola serta menganalisis informasi biologis. Bidang ini mencakup penerapan metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah biologis dengan menggunakan sequence DNA. Nah, beberapa contoh aplikasi pada bidang bioinformatika yaitu basis data untuk mengolah
informasi biologis, penjajaran sequence, prediksi struktur untuk mengapakan bentuk struktur protein, analisis filogenetik, serta analisis ekspresi gen. Nah, sejarah tentang bioinformatika ini dikemukakan pada pertengahan era 1980-an yang mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Nah, namun sebelumnya pada tahun 1960-an penerapan bioinformatika ini sudah ada, seperti pembuatan basis data dan pengembangan algoritma untuk analisis sequence biologi. Nah, selanjutnya yaitu barcoding. Barcoding ini atau bisa disebut kode batang secara umum merupakan suatu kumpulan data optik yang bisa dibaca oleh mesin. Nah, kode batang ini mengumpulkan data dalam lebar atau garis serta spasi garis paralel yang disebut sebagai simbiologi linier atau satu dimensi. Nah, terdapat 6 kategori barcoding berdasarkan kegunaannya, yaitu barcoding untuk keperluan reptile, keperluan non-reptile, untuk penerbitan, farmasi, dan kebutuhan yang lain. Terus keuntungan dari penggunaan barcoding ini yang pertama yaitu proses inputnya lebih cepat dan lebih tepat. Yang kedua, proses mencari datanya lebih akurat. Yang ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, dapat meningkatkan kerja manajemen. Yang terakhir yaitu kemampuan bersaing dengan kompetitor yang lebih terjaga. Nah, awal dari kode batang ini yaitu digunakan untuk mengotomatiskan sistem pemeriksaan di mana semua menjadi universal pada saat ini. Nah, kode batang ini saat ini sudah digunakan di mana-mana. Nah, sebelumnya pada tahun 1932, Wells-Benz membuat sistem pemeriksaan barang di perusahaan retail. Nah, lalu berlanjut penggunaan teknologi kode batang pada perusahaan industri. Selanjutnya, pada tahun 1948, penggunaan teknologi batang ini dapat membuat sistem pembacaan informasi produk selama check-out secara otomatis. Baik, di sini ya saya Muhammad Hafiz Sagrada Prana akan membahas mengenai dua bagian, yaitu pengertian dari DNA barcoding serta aplikasi DNA barcoding untuk menganalisis keanekaragaman genetik. Seperti itu ya. Oke, nah di sini saya akan membahas dulu terkait dengan pengertian dari DNA barcoding. Apa itu DNA barcoding? Nah, dalam biologi molekuler, kode batang DNA atau DNA barcoding ini merupakan urutan suatu bahasa DNA yang sangat berbeda-beda antar spesies, namun hampir tidak berubah dalam suatu spesies sehingga dapat dipakai sebagai penanda suatu spesies. Begitu ya. Nah, urutan ini apabila ditemukan dapat digunakan untuk mengkatalog keanekaragaman hayati secara tepat di suatu daerah ya, atau di suatu suaka, atau mengawasi pengiriman hewan serta tumbuhan dari perdagangan yang terancam secara ilegal. Begitu ya. Nah, ini saya akan membahas secara khusus pada hewan. Gen yang dinamakan COE ya telah banyak digunakan dalam kajian klasifikasi gitu ya. Pada tumbuhan, keadaan yang lebih rumit terjadi di mana hingga sekarang belum ditemukan gen universal yang berlaku untuk semua anggotanya. Oke, kemudian bagian kedua, aplikasi DNA barcoding untuk analisis keanekaragaman genetik. Nah, di sini saya akan bahasnya. Proses-prosesnya adalah seperti ini. Analisa DNA barcoding dilakukan dengan mengisolasi dan mengamplifikasi gen-gen genom kloroplas, yaitu terdiri dari ada gen RBCL, MATK atau TRN, PSBA, gitu ya. Kemudian amplifikasi DNA dengan PCR atau polymerase chain reaction. Ini dilakukan dengan menggunakan sepasang primer dari gen-gen genom kloroplas tersebut, ya. Produk dari amplifikasi biasanya berukuran pendek sekitar 600 sampai 800 base pair atau BP, biasa kita singkat itu BP. Nah, dengan mengamati susunan atau runtutan basa pada DNA ruas gen di atas begitu ya, gen tadi maksud saya,
perbedaan antar spesies itu dapat ditentukan. Ya, jadi di sini target kita adalah menentukan perbedaan spesiesnya. Semakin banyak jumlah perbedaan runtutan basa DNA dua organisme, maka jarak kekerabatan atau hubungan filogenik mereka semakin jauh, gitu ya. Jadi analisis memang berperan sekali di sini. Nah, hasil dari sequencing terhadap ruas pendek gen-gen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam database yang di dalamnya meliputi seluruh tanaman yang telah dikarakterisasi runtutan basanya pada sequence pendek gen tersebut, disertai dengan informasi taksonomi tanaman yang bersangkutan, sehingga keberadaan spesies atau varietas sampel dapat dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang telah terkarakterisasi sebelumnya. Ya, jadi begitulah peran ya aplikasinya secara analisis dalam keanekaragaman genetik. Baik, sekian dari saya. Silakan untuk teman saya untuk melanjutkan materi. Prinsip DNA barcoding. Prinsip DNA barcoding terutama untuk tanaman merupakan teknologi analisis keragaman dan identifikasi spesies yang pelaksanaannya cukup sederhana. Berikut ini akan dibahas tahapan kegiatan pada analisis keragaman spesies. 1. Pengambilan sampel beserta preservasinya. Tujuan dari pengambilan sampel beserta preservasinya adalah untuk mendapatkan sampel yang baik serta terverifikasi agar dalam proses ekstraksi mendapatkan DNA berkualitas baik. Sampel berupa daun segar atau bagian tanaman yang lain diambil dari bagian tanaman yang sehat. 2. Ekstraksi DNA dari sampel. Tujuan dari ekstraksi DNA sampel adalah untuk mengisolasi DNA genom tanaman, terutama dari genom kloroplas. Prosedur ekstraksi DNA dilakukan secara manual. Menurut pada produk isolasi DNA, kit atau diisolasi dengan metode konvensional. 3. Amplifikasi DNA barcode dengan menggunakan PCR. Tujuan dari amplifikasi DNA barcode dengan menggunakan PCR adalah untuk menggandakan atau memultiplikasi DNA pada lokasi-lokasi khusus yang dikehendaki dengan panjang fragmen sesuai dengan primer spesifik yang digunakan. 4. Purifikasi hasil amplifikasi dengan PCR. Tujuan dari purifikasi hasil amplifikasi dengan PCR adalah untuk memberikan DNA hasil amplifikasi terhadap kontaminan yang lain, seperti protein, RNA, dan sisa serpihan sel tanaman yang belum bersih dari proses ekstraksi DNA. 5. Sequencing. Tujuan dari sequencing adalah untuk membaca urutan basa DNA pada fragmen yang terimplifikasi. Urutan dari DNA ini akan menjadi DNA barcode. Sequencing akan dilakukan secara mandiri atau dengan mengirimkannya ke perusahaan atau institusi sequencing dengan tarif tertentu. 6. Analisis data hasil sequencing. Terdapat beberapa cara dalam menganalisa data hasil sequencing, di antaranya dengan assembling, editing, serta alignment pendahuluan dengan software. 7. Input data hasil sequencing ke database BOLD atau Barcode of Life Data Systems. Data hasil sequencing yang sudah dianalisa kemudian dimasukkan ke database BOLD. Output dari proses ini adalah informasi lengkap mengenai spesies seperti data morfologi, taksonomi, serta pendukung. Data akan dimasukkan bila spesies yang diinput sudah ada datanya pada sistem. Jika belum, artinya telah ditemukan spesies atau varietas yang baru. Kesimpulan, identifikasi tanaman secara morfologi atau taksonomi cukup sulit dilakukan, khususnya pada tanaman tropis seperti lei durian. Individu dari spesies yang sama dapat bervariasi secara morfologi menurut umur dan kondisi pertumbuhannya, sehingga tanaman yang berkerabat dekat mungkin sekali secara morfologi tidak berbeda. Oleh karena itu, pengembangan metode identifikasi setanaman dengan menggunakan DNA barcoding menjadi lebih mudah. Penerapan dari aplikasi bioinformatika dalam pembuatan barcoding DNA sangat mendukung bidang biologi. Penggunaan DNA barcoding dalam menemukan identitas tanaman, menemukan spesies atau varietas baru, memperkecil kesalahan dalam menelusuri pohon induk tunggal, duplikat, ataupun bibit komersial terverifikasi sangat menunjang, khususnya di bidang biologi. Maka dari itu, penggunaan DNA barcoding dalam mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan spesies atau varietas tanaman lain diharapkan dapat berkembang serta dimanfaatkan ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat memberikan wawasan serta ilmu tambahan. Sampai jumpa di lain waktu.